Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yusuf adalah nama-nama kita dari kelompok 3. Yang pertama ada Devia Agustin, kedua Arya Siti Safika, ketiga Dewi Berikut adalah topik bahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada konsep permintaan, kedua konsep penawaran, ketiga konsep pasar, keempat elastisitas. Yang pertama ada konsep permintaan atau demand. Yang pertama ada pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan tidak akan membuat harga semakin rendah. Pada konsep permintaan, terdapat hukum permintaan. Yang begini, hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan relatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi garis paribus atau faktor yang dianggap tetap. Dan yang ketiga ada jenis permintaan. Jenis permintaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan berdasarkan daya beli dan permintaan berdasarkan jumlahnya. Pada permintaan berdasarkan daya beli konsumen terdapat tiga permintaan, yaitu permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Yang kedua ada permintaan potensial, permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Ketiga ada permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Yang kedua itu permintaan berdasarkan jumlahnya, dibagi menjadi dua lagi, yaitu permintaan individu, yaitu permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu, dan permintaan pasar, hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada persamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 6, yaitu 1. Ketersediaan perubahan harga barang tersebut, 2. Jumlah pendapatan masyarakat, dan 3. Selera konsumen, 4. Intensitas kebutuhan konsumen, yang kelima perkiraan harga pada masa depan, yang keenam jumlah penduduk. Berikut merupakan grafik atau kurva pada permintaan. Yang pertama ada kurva permintaan mempunyai slope negatif, artinya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua ada pergerakan kurva adalah gerakan titik yang berada di samping kurva permintaan. Yang ketiga ada pergeseran kurva adalah pergeseran kurva permintaan ke kanan maupun ke kiri. Pada konsep permintaan terdapat isi dan persamaan permintaan yang berupa ide A negatif B atau D. Dimana A dan B adalah angka B dan permintaan negatif. B dengan delta PD atau delta PD, yang berarti perubahan pada PD atau perubahan pada PD. PD adalah harga barang per unit yang diminta. PD adalah jumlah unit barang yang diminta. Materi kedua adalah penawaran atau supply. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Setiap perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba. Perusahaan dapat dikatakan sukses mencetak laba
bila mereka mampu menjual produk mereka melebihi biaya untuk memproduksinya. Jadi, keputusan penawaran bisa diramalkan, tergantung pada potensi laba. Penawaran cenderung bereaksi pada perubahan penerimaan dan perubahan biaya produksi. Jumlah penerimaan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tergantung pada harga produk di pasar dan berapa harga jualnya. Lalu, biaya produksi tergantung pada banyak faktor. Yang terpenting diantaranya adalah yang pertama, jenis input yang dibutuhkan untuk membuat produk itu. Yang kedua, jumlah tiap input yang diperlukan. Yang ketiga adalah harga input. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Hukum penawaran memiliki prinsip bahwa semakin tinggi tingkat harga, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. Inilah yang disebut dengan hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah. Suatu perusahaan harus memilih teknik produksi yang cocok dengan produk mereka dan memproyeksikan tingkat produk mereka. Metode produksi terbaik adalah metode yang memaksimalkan biaya, sehingga dapat memaksimalkan laba. Dan teknik produksi yang baik tergantung pada harga input. Jika tenaga kerja murah dan harga mesin mahal, maka perusahaan cenderung memilih teknik produksi menggunakan tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya, jika tenaga kerja mahal dan harga mesin lebih murah, maka perusahaan akan menggunakan mesin untuk teknik produksinya. Teknik produksi yang dipilih pada akhirnya akan menentukan kebutuhan akan input. Oleh sebab itu, dengan memilih target penawaran output dan teknologi yang paling cocok, perusahaan dapat menentukan input yang diminta. Berikutnya adalah jenis-jenis penawaran. Yang pertama adalah penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Yang kedua adalah penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Misalnya, jika harga sabun mandi meningkat dari Rp1.500 menjadi Rp2.000, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat pula. Yang kedua adalah harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Penjual berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan, karena harga lebih rendah. Contohnya, jika harga kopi meningkat, menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Yang ketiga adalah biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang produksi juga akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Dengan demikian, penawaran juga akan meningkat. Yang keempat adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh besar terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern, akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dalam jumlah yang banyak. Misalnya,
Untuk menghasilkan 1 kg gula pasir, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan manis sebesar Rp4.000, harga jualnya sebesar Rp7.500. Namun, dengan menggunakan mesin yang lebih modern, perusahaan manis mampu menekan biaya produksi menjadi Rp3.000. Harga jual untuk setiap 1 kilogramnya tetap, yaitu Rp7.500. Dengan demikian, perusahaan manis dapat memproduksi gula pasir lebih banyak. Yang kelima adalah pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh tinggi terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang, sehingga penawaran akan berkurang. Kemudian yang terakhir adalah perkiraan harga pasar pada masa depan. Perkiraan harga pada masa mendatang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang atau jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Schedule adalah sebuah tabel yang dapat memperlihatkan hubungan antara perubahan harga barang atau jasa dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Sementara itu, kurva adalah sebuah gambaran hubungan antara harga dan kuantitas tersebut, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tidak berubah. Berikut adalah rinciannya untuk masing-masing aspek ilmu ekonomi. Dari kurva tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika harga naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan pun juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Tentu saja, ini mengingat adanya asas ceteris paribus. Fungsi dan persamaan penawaran. QS sama dengan A plus B PS, di mana A dan B sama dengan konstanta, di mana B harus bernilai positif, B sama dengan delta QD per delta PD, PS sama dengan harga barang per unit, QS sama dengan banyaknya unit barang. Materi yang ketiga adalah mekanisme pasar. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Hal ini biasa dilakukan oleh produsen dan konsumen. Produsen akan menetapkan harga sesuai dengan pertimbangan keuntungan yang ia dapat, sedangkan konsumen akan memberi sesuatu dengan pertimbangan utilitasnya. 3 kondisi yang sering terjadi di pasar. Yang pertama, kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, atau disebut juga dengan permintaan berlebih atau storage. Meskipun mekanisme penyesuaian harga di pasar ini berbeda-beda, hasilnya tetap saja sama, yaitu ketika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, harga cenderung naik. Ketika harga di pasar naik, kuantitas yang diminta turun, dan kuantitas yang ditawarkan naik sehingga tercapainya equilibrium. Yang kedua, kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, atau disebut juga dengan penawaran berlebih atau surplus. Meskipun mekanisme penyesuaian harga berbeda, hasilnya tetap saja sama, yaitu ketika kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, harga cenderung turun. Ketika harga turun, kuantitas yang ditawarkan cenderung menurun, dan kuantitas yang diminta cenderung meningkat, sehingga tercapainya harga equilibrium. Yang ketiga, kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta, dan tidak ada kecenderungan harga untuk berubah. Hal ini disebut juga dengan kesetimbangan atau equilibrium. Materi yang keempat adalah elastisitas. Pengertian elastisitas. Ilmu ekonomi secara umum mengukur kecepatan, tanggapan, atau respon dengan menggunakan konsep elastisitas. Elastisitas sendiri adalah konsep umum yang digunakan untuk mengkuantifikasi respon atau tanggapan suatu variabel ketika variabel lain berubah. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah
rasio perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta terhadap perubahan persentase dalam harga, dan mengukur tanggapan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Ada 5 tipe elastisitas, yaitu 1. Permintaan inelastis sempurna, di mana permintaan kuantitas yang diminta tidak tanggap sama sekali terhadap perubahan dalam harga. Perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta adalah 0, dan elastisitasnya adalah 0. 2. Permintaan inelastis, di mana permintaan yang kadang tanggap, tapi tidak besar terhadap perubahan harga, sehingga nilai elastisitasnya adalah antara 0 dan negatif 1. Permintaan uniter, hubungan permintaan di mana perubahan persentase dalam kuantitas suatu produk yang diminta sama dengan perubahan persentase harga dalam nilai absolut. Elastisitasnya adalah negatif 1. 4. Permintaan elastis, hubungan permintaan di mana perubahan persentase kuantitas yang diminta lebih besar daripada perubahan persentase harga dalam nilai absolut. Elastisitasnya adalah lebih dari 1. 5. Permintaan elastis sempurna, permintaan di mana kuantitas turun ke titik 0 ketika ada sedikit peningkatan dalam harganya. Elastisitasnya adalah tidak terhingga. Berikut adalah rumus-rumus yang sering digunakan dalam elastisitas harga permintaan. 1. Rumus elastisitas harga permintaan. Persentase perubahan kuantitas dibagi persentase perubahan harga sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Yang kedua adalah rumus perubahan persentase. Persentase perubahan kuantitas, rumusnya adalah perubahan kuantitas atau Q2 min Q1 dibagi dengan Q1 dan dikali dengan 100%. Untuk persentase perubahan harga adalah perubahan harga atau P2 min P1 dibagi dengan P1 dan dikali 100%. 3. Rumus titik tengah. Selain rumus persentase perubahan di atas, kita juga bisa menggunakan rumus titik tengah. Rumusnya adalah persentase perubahan kuantitas. Rumusnya ialah perubahan kuantitas atau Q2 min Q1 dibagi dengan Q1 ditambah Q2 dibagi 2 dikali 100%. Untuk persentase perubahan harga, rumusnya adalah perubahan harga atau P2 min P1 dibagi dengan P1 ditambah P2 dibagi 2 dan dikali 100%. Yang keempat adalah rumus penerimaan total atau total revenue. Rumusnya adalah P dikali Q. Di setiap pasar, harga dikali kuantitas adalah penerimaan total yang diterima oleh produsen. Ketika harga meningkat dalam pasar, kuantitas yang diminta turun, dan begitu juga sebaliknya. Ketika harga turun, kuantitas yang diminta akan naik. Untuk naik turunnya total penerimaan tergantung pada yang mana yang lebih besar, harga atau kuantitasnya. Pada permintaan inelastis, ketika persentase peningkatan harga melebihi persentase penurunan kuantitas, akan menyebabkan total penerimaan meningkat. Ketika persentase harga turun dan persentase kuantitas naik, maka total pendapatan juga akan turun. Sedangkan pada permintaan elastis, ketika harga naik dan kuantitas menurun, maka total penerimaan juga akan menurun. Begitu juga ketika harga turun dan kuantitas naik, maka total penerimaan akan naik. Penentuan elastisitas permintaan. 1. Ketersediaan barang substitusi, yaitu menyebabkan sulitnya peningkatan harga barang karena akan mengurangi kuantitas barang yang diminta. 2. Pentingnya hal-hal yang tidak penting. Hal ini karena kecilnya harga suatu barang sehingga tidak terlalu diperdulikan
bahwa kenaikan harga hampir mencapai 50%. 3 dimensi waktu. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung menjadi lebih elastis atau responsif karena rumah tangga melakukan penyesuaian dari waktu ke waktu dan produsen mengembangkan barang substitusi. Elastisitas penting yang lainnya adalah elastisitas pendapatan dan permintaan, elastisitas harga silang, elastisitas penawaran tenaga kerja. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.